Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Fikri. Ya, terima kasih Mas Fikri. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, boleh dituliskan di chat room ya, silakan. Dan ini karena banyak juga yang baru berdatangan di tengah-tengah sesi, saya mau ingatkan Bapak dan Ibu yang baru datang, silakan menuliskan nama dan asal sekolahnya di chat room. Bantuin saya ya Bapak Ibu agar lebih mudah mengabsensinya ya. Silakan sekali lagi buat Bapak dan Ibu yang baru datang boleh tuliskan namanya dan juga asal sekolahnya di chat room ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, kita langsung saja masuk ke narasumber yang kedua. Pak Teguh Kusanto dari SMP Negeri 4 Banyumas yang akan berbagi kepada kita semua siang hari ini best practices-nya dalam memanfaatkan Microsoft Form sebagai media ya Bapak dan Ibu untuk evaluasi pembelajaran di sekolah. Waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Terima kasih Mbak Irma. Kembali kasih Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Teguh Kusanto. Saya jadi guru di SMP Negeri 4 Banyumas. Mungkin yang belum tahu Banyumas itu di mana. Banyumas itu ada di Jawa Tengah ya Pak Ibu ya. Mungkin para peserta dari Yoga School-nya ini kan dari seluruh Indonesia, ada yang dari Sulawesi Selatan nih Pak Mansur, banyak juga yang dari luar Jawa, dari Toli-Toli tadi ada. Saya perkenalkan diri, senang sekali bertemu Bapak Ibu. Hari ini saya akan sharing tentang penggunaan Microsoft Form yang mana pembelajaran di sekolah kami dalam melaksanakan penilaian, banyak guru-guru yang menggunakan Microsoft Form. Sebetulnya ini merupakan berkah bagi kami karena saya selama pandemi dulu itu kan pembelajaran jarak jauh juga sering mengikuti pelatihan Office 365 yang diselenggarakan oleh Microsoft Office Indonesia. Dan salah satunya Microsoft Form ini saya sering gunakan di dalam evaluasi pembelajaran. Mengapa saya memilih Microsoft Form? Suara saya bisa didengar ya Mbak Rima ya, dan Bapak Ibu lainnya? Sangat jelas Pak. Sangat jelas nih. Bentar, saya cari filenya. Oke, tambah. Close. Ya. Bentar, mohon maaf. Mohon tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Oh maaf saya kadang-kadang bahasa Jawa, mungkin dari yang luar Jawa belum tahu. Oke Bapak Ibu. Jadi saya sering menggunakan Microsoft Office 365 dalam pembelajaran yang salah satu fiturnya tentang penggunaan dalam penilaian, saya menggunakan Microsoft Form. Nah, ini salah satu penilaian yang saya gunakan. Mengapa saya milih Microsoft Form? Karena dalam penyetingannya itu yang pertama saya suka itu penyetingannya itu mudah. Mudah sekali dan di situ juga ada menu untuk pengaturan kapan akan dimulai, kapan akan berakhir. Salah satunya dalam pengaturan, kemudian juga di dalam penggunaannya bagi siswa itu banyak siswa kan
kebetulan di sekolah kami banyak siswa yang menggunakan HP karena perangkat komputernya terbatas, sehingga siswa-siswa menggunakan HP itu bisa menyesuaikan di layarnya itu dapat kalau menggunakan Microsoft Form itu tayangan yang didapat dilihat oleh anak itu tampilannya sangat bagus, kemudian bisa menyesuaikan dari file yang saya kirimkan. Nah, ini kelebihan-kelebihan dari Microsoft Form yang saya gunakan. Banyak template-nya, opsi pertanyaan bisa diacak, pertanyaannya sendiri bisa diacak, kemudian juga subtitlenya bisa diisi, ada fitur match-nya untuk penulisan rumus-rumus matematika, dan kebetulan saya itu ngajar seni budaya, jadi jarang menggunakan fitur match. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwasanya untuk timernya bisa diatur, kemudian juga notifikasi di email juga bisa diatur, kemudian ada result, bisa menambahkan baris pada pertanyaan, dan rangkuman respon dapat diunduh. Nah, ini anak-anak menggunakan Office 365, menggunakan Microsoft Form di dalam penilaian. Ini saya lakukan di penilaian pembelajaran seni budaya. Seperti tadi yang sudah saya tayangkan di awal tentang link soal yang diakses oleh siswa. Nah, ini contoh link soal yang saya buat, tampilannya menarik, kemudian juga bisa disesuaikan mau menggunakan PC atau laptop atau HP, ini bisa disesuaikan sehingga yang dilihat oleh anak itu tidak terganggu jika dia menggunakan HP. Nah, ini salah satu siswa, dia sedang mengakses link soal yang saya berikan. Nah, ini tayangan yang ada di layar HP seperti itu. Jadi ini sangat mudah dibaca oleh siswa. Dan bila saya menayangkan, mengupload gambar-gambar di dalam soal sebagai stimulus, itu anak-anak bisa mengatur besar kecilnya disesuaikan dengan layar HP-nya. Kemudian setelah semua siswa mengirim respon, di dalam respon itu sudah sudah ada beberapa data yang bisa kita buka, antara lain misalnya kita menginginkan untuk melihat soal-soal yang terjawab dengan benar oleh si A, si B, si C, itu bisa kita lihat. Dan apabila kita mau membuka di Excel hasil respon jawaban siswa, itu di situ nanti saya selaku guru mudah untuk memfilter. Misalnya di kelas-kelas yang berbeda, saya bisa memfilter kelas A, kelas B, kelas C, dan seterusnya. Itu sangat mudah. Dan ini contohnya hasil penilaian yang saya gunakan di dalam penilaian pembelajaran. Mohon maaf, mungkin ini suara saya belepotan karena baru pertama kali ini saya ikut di meeting tim Showcase School. Nah, ini Bapak Ibu hasil penilaian yang saya lakukan. Nah, ini hasil-hasilnya bisa ditampilkan dalam bentuk diagram. Bisa dilihat juga persentasenya, siswa-siswa yang menjawab benar, siswa yang menjawab salah, bisa kita lihat. Ini sebagai data nanti kita jika ingin melakukan analisis pembelajaran kita sampai sejauh mana daya serap yang diterima oleh siswa kita. Nah, ini diagramnya bisa berwarna-warni. Ini kalau di tampilan kami sangat menarik warna-warninya. Dan yang tentu saja yang saya suka adalah di dalam Microsoft Form itu kita hanya perlu nyeting sekali di awal. Jika poin soalnya itu sama,
seterusnya di bawahnya kalau tidak ada perubahan poin itu hanya sekali setting. Wajib diisi hanya sekali setting yang paling atas sendiri. Saya pernah mencoba dengan aplikasi sejenis itu ternyata settingannya jalannya agak panjang. Jadi kalau di Microsoft Form itu jalannya ringkas, singkat. Sehingga saya senang sekali dari kelas 7, 8, dan 9 yang saya ajar, saya sering menggunakan Microsoft Form. Dan selama pembelajaran jarak jauh kemarin juga saya sering gunakan SUI di samping Microsoft Form untuk memberikan slide-slide materi-materi pembelajaran. Karena memang memudahkan saya selaku guru di dalam pembelajaran, walaupun sampai saat ini pembelajaran sudah berjalan, pembelajaran tatap muka, saya pun tetap menggunakan Microsoft Form dan SUI dalam pembelajaran di sekolah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sharing untuk kali ini. Mungkin yang saya sampaikan terlalu bahasanya kurang teratur, kurang runtut, enggak seperti Mas Fikri tadi yang begitu bagusnya. Dan ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Mbak Rima selaku host yang sudah memfasilitasi kami, memberi kesempatan kepada kami untuk sharing di kegiatan meeting Showcase School ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus buat Pak Teguh yang hari ini sudah berbagi buat kita semua. Semua di sini sama-sama belajar. Pak Teguh jangan khawatir. Kita juga mendengarkan cerita ya kalau di SMP Negeri 4 Banyumas pemanfaatan teknologi Office 365-nya salah satunya lewat Microsoft Form sudah sampai di situ ya Bapak. Keren banget Pak Teguh, saya yakin kedepannya akan lebih banyak lagi nih seiring dengan kita ada SCS monthly call setiap bulannya, pasti nanti akan semakin banyak lagi nih lewat Pak Teguh dan juga rekan-rekan guru lainnya di SMP N4 Banyumas yang nanti bisa dieksplorasi lebih lanjut nih Pak, teknologi Office 365-nya. Kalau hari ini Forms mungkin kedepannya bisa sampai Power Automate dan lain sebagainya mungkin ya Pak Teguh ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Teguh dan sama-sama Mbak Rima. Ya, dan Mas Fikri. Halo Mas Fikri. Mas Fikri masih mute. Bisa dengar suara saya Mas Fikri? Wah, jangan-jangan Mas Fikri lagi toilet break nih Bapak Ibu ya. Oke deh, kalau gitu Bapak dan Ibu, tadi saya mau tanya nih sama Mas Fikri, karena kebetulan Pak Teguh bawain tema Forms, ada update nggak sih gitu ya di Forms ini gitu. Oke, kita tunggu aja sampai Pak Fikri kembali. Halo Pak Fikri, Mas Fikri. Halo. Ada feedback nih soalnya. Mas Fikri. Masih mute. Enggak. Tapi enggak kedengaran suaranya, Mas Fikri. Halo. Cek sound. Bisa dengar, Mas? Oke, sepertinya Mas Fikri ada kendala. Pak Teguh, mohon izin mungkin bisa stop presenting dulu. Halo, Mas Fikri. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, Mas Fikri sepertinya sedang keluar, sedang mencoba masuk kembali. Langsung saja saya buka termin tanya jawab ya Bapak dan Ibu. Silakan di sini yang saya lihat sudah raise hand. Ada Pak Mansur dari SMP Negeri 2 SMP Negeri 2 Pangsit, Sulawesi Selatan. Silakan Pak Mansur, boleh open mic. Oke, terima kasih Mbak Rima dan Pak Teguh.
cukup menarik best practice yang disampaikan oleh Pak Teguh dari SMP 4 Banyumas. Keren sekali Pak. Jadi mungkin saya tidak bertanya, hanya mungkin menyampaikan tambahan sedikit supaya nanti bisa di-share juga ke teman-teman yang lain bahwa memang di Microsoft Form itu sudah sangat bagus sekali. Cuma di terakhir ini sudah ada juga apa namanya Bapak Ibu, untuk memudahkan kita namanya import quiz. Jadi kita guru cukup menyiapkan bank soal kita dalam bentuk Word dan PDF, itu sudah bisa kita impor soal. Jadi kalau umpamanya ada soal kita 40 nomor, itu dalam hitungan detik itu langsung jadi di form kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disenangi oleh siswa saya juga adalah itu dari segi guru tadi, untuk impor kuisnya. Kalau dari siswa itu dia senangnya itu dia bisa mencetak dalam bentuk PDF itu lembaran jawabannya. Jadi kita sudah men-setting di form kita itu bahwa siswa dipersilakan untuk mendownload atau memprint out dari lembaran jawabannya, supaya nanti kalau ada komplain dari dia, kok kenapa saya nilainya seperti ini, itu bisa kita berikan atau memperlihatkan, siswa itu bisa memperlihatkan lembaran jawabannya. Jadi itu mungkin yang dari segi guru dia suka itu adalah dari segi import kuisnya yang sekarang. Kemudian kedua juga yang dari siswa yang selain yang apa tadi, yang selain download lembar jawaban juga sudah ada timer Pak. Jadi siswa itu merasa senang karena waktu pengerjaannya itu sudah bisa dilihat dengan waktu yang terhitung mundur di situ Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu ini hanya tambahan sedikit supaya ini juga lebih diperkenalkan ke teman-teman kita. Cukup itu saja Mbak Rima dari saya. Wah, terima kasih Pak Mansur, keren banget tambahannya. Nah, kita jadi saling bertukar informasi ya kan di sini Bapak Ibu, bahwa ternyata Forms itu ada beberapa update. Nah, ini saya share screen. Terlihat ya, Pak Mansur terlihat? Terlihat. Ya. Nah, ini mungkin beberapa update yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Mansur ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nanti silakan boleh dicoba-coba ya. Terima kasih Pak Teguh. Ini ada beberapa update-nya, silakan dicoba Bapak Ibu semua. Dan Mas Fikri, bisa mendengar suara saya? Yap. Oke, Mas Fikri ada tambahan nggak? Halo. Untuk forms, untuk form. Halo. Mas Fikri? Untuk forms nggak ada. Tapi kayaknya Oke. ada. Ya, halo. Halo, iya Mas Fikri. Ada connection. Ada masalah sama laptopnya. Jadi tadi terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mansur tambahannya gitu ya. Tadi saya mau menampilkan juga sebenarnya terkait time quiz itu seperti apa, convert paper test itu seperti apa. Cuman tadi udah disampaikan. Terima kasih Pak Mansur. Oke, terima kasih Pak Mansur dan Mas Fikri. Jadi tambahannya ini Bapak Ibu ada Pak Mansur tadi sudah sampaikan ada convert paper test, ada time quizzes ya, templates dan juga different question types. Silakan dicoba-coba ya Bapak Ibu, pastinya pengalaman menggunakan Microsoft Forms-nya akan jauh lebih menyenangkan ya. Oke, baik. Silakan saya lihat di sini ada Ibu Sri Budiani dari Nasima yang juga raise hand mau bertanya. Silakan Ibu Bu Ani, open mic ya. Ya, terima kasih Mbak Rima. Sering sekali di belajar terus ya kita Iya, dengan Bu. update teknologi. Iya, saya tadi yang reading progress itu yang Mas Fikri berarti konteks yang reading progress-nya itu masih di assignment ya, bukan satu fasilitas khusus di mana kita tuh bisa memang belajar untuk membaca atau recall lagi apa yang disampaikan oleh guru gitu ya. Karena kan tadi harus masuknya lewat assignment. Atau mungkin ada fitur lain gitu. Di luar assignment yang tujuannya sama dengan reading progress. Itu yang pertama.
Yang kedua, saya juga pengen sharing-sharing juga terkait dengan assignment, barangkali yang teman-teman Showcase lainnya sudah punya alternatif solusinya ya. Jadi ketika kita menggunakan assignment itu anak-anak itu kan masih bisa buka browser. Nah, kenyataannya ya memang anak-anak sekarang yang jadi dia tuh punya banyak cara mengerjakan, tapi juga masih bisa buka open Google search engine-nya gitu loh untuk yang ya kadang kita bertanya memang mereka diminta mencari, tapi banyak juga yang sebenarnya mereka ketika kita evaluasi itu pengen diukur kemampuannya sejauh mana. Nah, itu kemudian kan kita cari solusinya gimana ya supaya anak-anak tuh tidak bisa membuka browser lain gitu kan. Terus kemarin kan kita mencoba pakai exam browser. Di SMP, SMA itu lancar lah karena sudah besar-besar ya. Kemarin ini PTS ini kita coba di anak SD kayaknya agak kesulitan untuk instalasinya gitu. Dan mungkin ada pengalaman dari sekolah lain bagaimana ketika kita menggunakan form itu tetapi terkunci gitu loh. Jadi anak-anak tidak bisa membuka browser lain. Itu Mbak Rima, dua hal yang ingin saya tanyakan dan sharingkan. Mungkin bisa ada inputan dari teman-teman Showcase lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Mungkin Mas Fikri bisa langsung menjawab, Mas. Oke, siap. Ya, terima kasih Bu Ani pertanyaannya. Tadi saya coba jawab terkait reading progress untuk di assignment ya Bu. Betul, itu juga sebenarnya udah jadi request juga nih apa yang Bu Ani sampaikan gitu ya. Jadi ingin menggunakan si reading progress di luar assignment. Jadi kalau misalnya pengen latihan sendiri dan lain-lain. Cuman untuk saat ini Bu, sampai saat ini belum ada update ke sana gitu ya. Tapi maksudnya udah menuju di masih working on progress gitu. Cuman untuk saat ini memang masih harus menggunakan assignment Bu. Jadi selama si assignment itu tidak di-assign, siswanya belum bisa mengakses si reading progress. Tapi ya kita harapannya si reading progress ini bisa dikeluarkan gitu ya. Oh, sorry. Kita harapannya juga si reading progress ini bisa dikeluarkan gitu ya dari assignment gitu ya. Jadi ini bisa jadi salah satu fitur yang kita bisa pakai tanpa harus ada assignment. Cuman untuk sekarang masih belum bisa Bu Ani. Kita tunggu semoga beberapa bulan ke depan itu udah jadi platform sendiri gitu ya yang bisa kita manfaatkan. Kayak gitu Bu Ani kira-kira untuk reading progress-nya ya. Iya, oke, makasih. Bu Ani. Mungkin ada yang mau Mas Fikri atau Bapak Ibu sesama rekan SCS yang mau juga berbagi berbagi pengalaman terkait tadi pertanyaan Ibu Ani ya tentang yang pengalaman PTS di sekolahnya. Mbak Rima. Ya, Pak Mansur silakan. Oke. Pertanyaan bagus. Ini hanya diminta share pengalaman, jadi saya juga share pengalaman karena di sekolah saya sudah 3 tahun ini aktif menggunakan form dalam evaluasi, jadi dan menggunakan aplikasi yang sehingga anak-anak tidak bisa membuka yang lain. Jadi jika anak-anak sudah mulai masuk di soalnya itu maka semua aplikasi terkunci. Jadi baik buka browser, kalkulator, screenshot, WhatsApp dan sebagainya. Intinya sudah terkunci semua Bapak Ibu. Jadi dengan aplikasi itu, aplikasinya juga saya lihat ringan dan ada yang free, ada yang berbayar dan memang itu sangat ampuh untuk kita. Jadi tidak ada lagi. Anak-anak bisa melihat jawab mencari di browsernya. Cuma konsekuensinya adalah dia harus keluar lagi, jadi mulai dari awal lagi. Jadi kalau bisa kok di download di Play Store punyanya, nanti dicari saja di Play Store-nya namanya Mobile Exam dari Cipta Gading Arta. Oh, berarti punya Pak Mansur Iya Bu. Punya Pak Mansur tadi assignment-nya juga bukan browser.
Kebetulan di sekolah saya masih menggunakan handphone, Bu. Menggunakan handphone dalam ujiannya, jadi menggunakan itu. Kalau menggunakan PC laptop itu belum itu. Jadi saya informasikan bahwa di sekolah saya menggunakan handphone, Bu. Ya barangkali nanti ini bisa dipikirkan juga ya sama teknisi Microsoft-nya ya, ketika pas buka assignment itu terus terkunci gitu loh, biar anak-anak fokus mengerjakan assignment-nya, tidak kemudian browsing-browsing gitu. Kayaknya ada itu sih, cuma nanti saya carikan, Bu. Ada cuma disetting di lab komputer sih, Bu. Oh gitu. Ya. Kalau nggak salah itu apa, saya lupa namanya. Berbagi tips-tipsnya. Oke. Saat ini memang fitur tersebut masih pakai third party ya, Mas Fikri? Iya betul Bu. Kalau untuk exam itu forms memang belum bisa gitu ya, karena itu kan terkait dengan policy dari si browsernya juga gitu, dan kita kan sebenarnya cuma satu service yang dipakai di browser, yang dibuka di browser gitu, jadi kita nggak bisa melangkahi si aturan-aturan yang udah di-apply sama si browsernya. Jadi selama ini sih untuk itu kita juga suara Mas Fikri sepertinya putus-putus ya. Itu ya gitu. Jadi dia emang halo. Kedengeran, Pak? Ya, kedengeran. Halo. Putus Mas suaranya. Suaranya udah terdengar? Oke. Oh ya, sorry. Udah. Jadi kita di Microsoft sendiri ada juga yang namanya take a test gitu ya. Gitu. Nah, take a test cuman dia memang settingannya lebih kompleks, Bu Ani. Jadi dia yang disetting itu computer level, jadi sekomputer gitu ya. Untuk form sendiri tuh maksudnya nggak bisa kita set hanya terbatas di forms-nya aja atau di salah satu aplikasinya aja, tapi sekomputer. Jadi di komputer ini nanti kita batasi. Kayak misalnya siswanya ini hanya bisa buka folder, tapi folder download doang, terus hanya bisa mengakses aplikasi apa doang. Itu nanti mungkin bisa di-share di lain kesempatan Ibu, karena itu emang lumayan kompleks juga untuk settingannya, tapi untuk settingan per aplikasinya belum ada gitu. Jadi emang harus pakai third party. Betul kata Mbak Rima. Nah, iya, tadi ada masukan bagus dari Bu Ani. Ayo dong Microsoft ditambahin fitur tersebut gitu ya, supaya experience-nya menggunakan forms semakin nyaman gitu. Nah, Bapak Ibu, mungkin juga di sini saya informasikan, kalau Bapak ini kan Office 365 ini sendiri adalah aplikasi yang terus berkembang. Jadi di Microsoft sendiri sangat membutuhkan input dari Bapak Ibu semua, masukan dari para educators di seluruh dunia, bagaimana supaya aplikasi yang disajikan di dalam Office 365 itu semuanya ke depannya bisa semakin memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah gitu. Mungkin kebutuhan yang spesifik mungkin tidak selalu bisa dipenuhi, tapi kebutuhan yang sifatnya, kalau menurut saya tes ini kan kita pengen siswanya nggak bisa buka browser lain, ini kan kebutuhan yang menurut saya hampir semua educators agree lah ya dengan hal itu gitu, untuk membuat siswa kita tuh benar-benar fokus pada tesnya gitu kan. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan input, masukan ke tim engineering Microsoft. Ini saya share layar, jadi jika Bapak dan Ibu membuka laman Office 365 dan Bapak Ibu klik aplikasi Microsoft Forms-nya, Bapak Ibu buka saja salah satu forms yang ada dalam library ya Bapak Ibu, lalu bisa klik titik 3 yang ada di ujung sebelah kanan ya, more. Titik 3 ini atau disebutnya icon more, lalu Bapak Ibu pilih yang feedback ini ya. Bapak Ibu silakan tuliskan feedback-nya. I have a suggestion ini, Bapak Ibu pilih, lalu silakan dituliskan Bapak dan Ibu di sana, gitu ya. Jadi nanti tim engineering Microsoft juga akan melihat, oh banyak sekali permintaan seperti yang Ibu Ani ini, gitu ya, supaya tertutup tidak bisa mengakses selain dari forms-nya. Nanti akan dilihat oleh tim engineering, dan kalau angka request-nya cukup banyak nih Bapak Ibu di seluruh dunia gitu kan, itu akan menjadi
list pertama yang akan langsung dikerjakan upgrade-nya oleh tim engineering Microsoft ya. Jadi mari kita Bapak dan Ibu memberikan masukan yang baik untuk tim engineering Microsoft. Mudah-mudahan kita berikan masukan ini boleh ada upgrading segera ya ke depannya. Mungkin itu saja Bapak Ibu tambahan dari saya. Apakah masih ada yang mau berbagi lagi Bapak Ibu terkait pertanyaan Ibu Ani mengenai pemanfaatan forms ini di sekolah Bapak Ibu masing-masing? Atau kalau ada boleh diketikkan di chat room Bapak Ibu, karena saya akan memberikan kesempatan untuk penanya kedua sekaligus penanya terakhir ya, karena ini waktunya sudah jam 15.39. Kepada Ibu Sri Wahyuningsih, monggo Bu, silakan di open mic. Makasih Mbak Rima. Sama-sama Ibu. Selamat sore Bapak Ibu semua. Saya izin bertanya ke Mas Fikri. Mas, saya pernah pakai reading progress ini, tapi mata pelajaran saya fisika gitu. Nah ternyata pas saya berapa halaman ya gitu, itu ditolak terus gitu Mas. Saya taruh itu ditolak terus karena terlalu banyak gitu. Nah, terus kemudian pada saat saya share ke anak-anak, ternyata reading progress ini kayaknya lebih cocok ke bahasa ya, Mas Fikri ya. Tapi kalau untuk pelajaran kayak fisika itu kurang pas ya, Mas ya. Mungkin itu nanti saya butuh. Kemudian yang kedua, tadi yang dari Bu Ani tadi, saya pernah pakai tes portal Bu Ani di Teams, saya pakai tes portal. Nanti coba saya minta masukan juga dari Mas Fikri atau teman-teman yang lain. Saya pakai tes portal itu pada saat saya cobakan ke anak-anak ternyata gagal. Nah, tes portal itu saya lihat cara penggunaannya di YouTube itu kalau anak-anak buka browser yang lain gitu, itu dia langsung tertutup. Nah, itu ada pengaturannya. Pengaturannya jadi apakah kita mau memperingatkan ke anak-anak dulu bahwa dia terdetek membuka aplikasi lain, atau mau langsung kita setelah peringatan kita tutup, dia udah nggak bisa lagi ngerjakan tes. Nah, cuman kemarin pada saat saya cobakan ke anak-anak itu masih gagal. Saya nggak tahu salahnya di mana gitu. Ini tes portal ini bagus juga. Nah, terus untuk saat ini saya pribadi punya Pak Yuce Garuda 21 gitu. Kemarin saya cobakan di ulangan itu. Jadi kalau anak-anak membuka browser lain itu langsung terdetek di kita, dan di anak-anak juga kelihatan ada peringatan bahwa mereka membuka aplikasi lain. Nah, cuman kelemahannya masih anak-anak bisa berbagi layar. Jadi bukan berbagi layar ya. Jadi halamannya dibuat 2 gitu. Jadi dia tidak akan terdetek membuka aplikasi lain. Kemudian agak sensitif. Jadi misalkan layarnya tertutup hitam gitu karena kelamaan nggak disentuh, hitam. Begitu anak-anak nge-touch lagi ternyata terdetek membuka aplikasi lain seperti itu. Mungkin itu Mbak Rima yang ingin saya tanyakan tadi ke Mas Fikri, dan mungkin masukan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Yap, Baik. Ya, Mbak baik, Rima mungkin. Terima kasih. Silakan Mas Fikri. Oke, ya. Terima kasih Mbak Rima, makasih juga Bu Sri gitu ya untuk pertanyaannya. Tadi betul Bu, jadi memang reading progress itu kan dia tujuan utamanya untuk assessment terkait dengan literasi ya. Jadi kalau di sini mungkin maksudnya Bu Sri itu ingin memastikan bahwasanya studennya itu udah membaca gitu kan. Nah, itu sebenarnya masih bisa dipakai gitu ya untuk apa namanya? Untuk fungsi tersebut gitu, karena ya kita bisa tahu apakah memang studennya ini udah membaca atau belum gitu. Cuman memang betul ada juga limitasi gitu ya di apa namanya reading progress-nya itu nggak bisa mungkin sebanyak itu Bu, mungkin bacaannya sebanyak itu kan itu agak nggak efisien juga gitu untuk nge-assess reading apa namanya kemampuan membaca dari siswa gitu ya. Cuman kalau misalnya memang bacaannya singkat gitu, mungkin berapa 1, 2, sampai 3 lembar itu masih bisa Bu gitu ya. Cuman nanti ya paling AI-nya itu jadi nggak relevan aja mungkin kan buat Bu Sri, karena
kan si AI-nya juga ngasih feedback terkait dengan tadi gitu, misalnya ada kata-kata yang di mispronounce dan lain-lain. Cuman tetap bisa digunakan untuk apa namanya, kalau misalnya Bu Sri hanya ingin memastikan aja gitu bahwa siswanya itu membaca gitu, itu tetap bisa. Cuman ya memang agak kurang sesuai, tapi ya selama works ya kenapa enggak kan Bu? Kayak gitu sih Bu Sri, saya kira. Baik, terima kasih Mas Fikri. Mungkin dari Bapak Ibu Showcase-ku ada yang juga mau memberikan input selanjutnya? Atau sudah cukup? Pak Mansur mungkin ada tambahan Pak Mansur? Cukup. Oke, baik. Bapak Ibu yang lain? Oke, Ibu Sri, apakah cukup jelas? Yang tes portal itu gimana ya Mbak Rima? Saya penasaran. Tes portal ini aplikasi third party ya Ibu? Aplikasi di Teams ya, saya tambah di aplikasi itu ya. Saya lihatnya di grup apa tuh? Di expert itu ada teman-teman yang udah pakai tes portal, terus saya ikutan pakai gitu. Oke, mungkin Mas Fikri, saya yakin sepertinya tes portal third party ya Mas Fikri ya? Ya betul, untuk third party memang dia itu aplikasi open source Bapak Ibu ya. Jadi Teams itu kan sebenarnya terbuka gitu, jadi kita bisa mengintegrasikan dengan beberapa aplikasi yang sebenarnya bukan punya Microsoft sendiri gitu, dan salah satunya itu tes portal. Jadi Bu mungkin akan susah gitu ya untuk kami atau untuk saya sendiri untuk ngasih solusinya kalau kita tidak tahu errornya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya ada pesan error atau ada apa maksudnya yang membuat tidak berhasilnya itu kenapanya, itu kita bisa bantu gitu untuk troubleshoot kalau misalnya disampaikan seperti ini. Agak-agak susah juga untuk kaminya memberikan solusi gitu kali, gitu mungkin Bu Sri. Oke, Kalau ada Mas. screenshot, kalau ada screenshot mungkin nanti Bu kalau misalnya bisa dicoba lagi ada screenshot terkait dengan pesan errornya, bisa disampaikan ke saya gitu ya. Jadi nanti kita bantu tracking. Oke, siap Mas. Makasih Mas. Sama-sama Ibu Sri. Baik, terima kasih Bu Sri dan Bu Ani yang sudah bertanya, dan Bapak Ibu semua, dengan berakhirnya pertanyaan dari Bu Sri tadi, maka monthly call kita ini juga akan segera kita akhiri Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak dan Ibu semua. Masih saya tunggu Bapak dan Ibu menuliskan nama dan asal sekolahnya di chat room, karena sepertinya belum semua nih menuliskan nama dan asal sekolahnya di chat room, biar mudah nih Bapak dan Ibu kita absennya ya. Oke, dari saya sih sudah cukup. Mungkin dari MIE Fellow Bapak Mansur ada tambahan Pak Mansur? Saya kira dari saya cukup Mbak Rima. Baiklah, kalau dari Pak Mansur sudah cukup, sepertinya yang paling terakhir adalah sesi dokumentasi. Ya, harus. Biasanya Pak Mansur nih yang ambil fotonya nih. Silakan Bapak Ibu diaktifkan. Diaktifkan kameranya yuk. Kamera biar kita... saya nggak bisa diaktifkan Mbak Rima, kamera saya. Tidak terlalu jauh. Kenapa Bu? Nggak tahu. Di sini ada tulisan kamera dinonaktifkan. Oh, kamera dinonaktifkan. Oke, sebentar saya cek. Ibu Witaningsi ya? Pagi dong Pak Elvin. Efisiensi persidangan begitu berat. Tunggu kapan kemudian akan dimulai proses laporan Anda, Arya Dita Utama yang telah melaporkan. Ya Bu Witaningsi, silakan dicoba lagi Bu. CNN Indonesia akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kita. Makan tteokbokki ya? Terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke Pak Mansur, silakan langsung dilihat saja sesi foto-fotonya nih. Mas Fikri juga dinyalain. Oh, Mas Fikri udah on cam. Pak Mansur, silakan Pak Mansur. Ada banyak hadiah untuk banyak pemenang.
Kalau salam SKS gimana? Bikin huruf S kali ya. Pak Mansur? Oke, Mbak Rima. Ya, silakan Pak. Dihitung Oke. Mbak. Oke, hitung. 1, 2, 3. Wah, pas Mbak Dino. Gayanya. Yang studio mana? Yang studio Pak. Oke, satu kali lagi. Sorry. Saya simpan dulu. Oke, Bapak Ibu. Kita yang ke apa? Ke demo dulu. Oke, mungkin bisa dilihat Bapak Ibu semuanya. Oke. Ayo Bapak Ibu, studionya belum penuh. Dipenuhin kursi-kursinya. Saya mana? Waduh. Iya, Mansur belum kelihatan nih. Aduh. Kayaknya nggak masuk kalau studio. Oke, Bapak Ibu semuanya. Oke. Kita ganti studio dulu ya. Kita pakai ini. Oke, Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke. Pas Bu Nino dapat gaya. Oke, sudah cukup Pak Oke. Mansur? Cukup ya, cukup Bapak Ibu. Oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Mansur. Foto-fotonya dikirim ya di grup WA-nya FCS. Siap. Jangan lupa, jangan cuma dikirim Bapak Ibu, tolong diviralkan. Ya. Biar Microsoft Showcase-ku semakin terdengar gaungnya di Indonesia. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas kehadirannya di Microsoft Showcase-ku Monthly Call bulan September ini. Kita akan jumpa kembali Bapak dan Ibu di bulan Oktober nanti. Kalau ada yang mau sharing best practice, boleh ping saya, boleh juga ping Mbak Leni ya Bapak Ibu. Selamat sore dan sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa bulan depan. Bye-bye. Terima kasih Mbak Rima. Terima kasih. Sama-sama Pak. Mbak Rima.